kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajah itu merebutnya. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Lihat lautan indahnya, ombak gemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menarik kita. Haja Fatmawati Soekarno adalah istri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Ia menjadi Ibu Negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, dan merupakan ibunda dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak Megawati Soekarno Putri, Soekarno Putra, Asmawati Soekarno Putri, Sukamawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra pasangan Soekarno masih 1943 sampai 1970. Orang tua Datuk Hasan Din, Siti Khadijah cucu, Puan Maharani Hendra Tomo, Ananda Prabowo, Muhammad Rizky pertama, itu Fatmawati, catat kecil bersama Bung Karno. Orang tuanya merupakan figur terpandang dan keturunan bangsawan. Ayahnya Datuk Hasan Din adalah seorang pengusaha yang garis keturunan dari kerajaan Putri Bangsa Melu dan tokoh Muhammadiyah. Sedangkan sang ibu Siti Khadijah merupakan keturunan kerajaan Indrapura. Datuk Hasan Din sebenarnya menyiapkan dua nama untuk Fatmawati. Nama pertama Fatmawati artinya bunga teratai yang harum. Nama kedua adalah Siti Zubaidah, diambil dari nama salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Fatmawati dipilih untuk nama anak pertama Datuk Hasan Din. Fatmawati pertama kali bertemu sama Soekarno pada 1938 di usianya yang masih 15 tahun. Nasional Indonesia yang sangat dihormati karena perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada 24 Januari 1919 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman adalah seorang tokoh militer yang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Sudirman terkenal karena kepemimpinan dalam organisasi gerilya melawan penjelajah Belanda, terutama setelah aliansi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Meskipun pada saat itu dia sedang sakit parah, yaitu tuberkulosis, tetapi ia tetap memimpin pasukan dengan beberapa tentara melalui pertempuran gerilya yang efektif. Keberanian dan dedikasi Sudirman sangat menginspirasi banyak orang. Selanjutnya untuk kelas 88. Mala Hayati disebut sebagai laksamana perempuan pertama perempuan asli Aceh, kelahiran 1 Januari 1550. Ini menjadi pahlawan dari tanah Rencong, Saencur, Nyak Dien, dan Cur Nyak Mudia dalam melawan kolonialisme. Saat baru berusia 35 tahun, Malahayati dipercayakan untuk mengemban jabatan penting di menjabat sebagai Kepala Barisan Pengawal Istana Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah semasa Sultan Alauddin Syah Al-Mutakhir. Pemerintah perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali zaman Malahayati
lewat pertempuran di daerah Turki dekat selat Malaka pada 1586. Suami Malahayati Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif yang juga kepala pengawal sultan memimpin pertempuran. Dalam pertempuran tersebut armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis, tetapi suaminya justru gugur. Laksamana Mahayati wafat pada 1615. Presiden Joko Widodo menetapkan Mahayati sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2017 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 115 tahun 2017. Pahlawan dari tanah rencong selain Cek Nakir dan Cek Mutia dalam melawan kolonialisme dan sudah tiada pada tahun 1615. Ia seorang laksamana angkatan laut Aceh pada abad ke-16. Malahayati menyimbolkan kekuatan dan perjuangan wanita dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya kelas 8-10. Atau biasa ditulis R.A. Kartini adalah pahlawan emansipasi perempuan. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879. Kartini seorang tokoh yang hidup pada awal abad ke-20, memimpin perjuangan untuk memberikan hak pendidikan dan kemerdekaan perempuan. Kartini tidak bengkak, ia rela berkorban dan menekan ego untuk patuh terhadap perempuan. Jasa-jasa R.A. Kartini terhadap Indonesia, pendidikan sekolah perempuan, memperjuangkan emansipasi perempuan, mengubah perspektif tentang perempuan. Masih tepuk tangan dulu dong. Presiden Indonesia pertama yang menjabat sejak 1945 hingga 1995. Ia menjabat sebagai presiden setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya. Muhammad Hatta Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang telah banyak dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Bukan sebabnya Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Sebagai proklamator, Raduan Soekarno adalah kemerdekaan Indonesia sudah dimulai jauh sebelumnya. Salah satu bentuk perjuangan yang sama bagi bangsa Indonesia adalah membebaskan Selanjutnya kelas 93. Kelas 92. Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda, di April 1839, meninggal di Lembang, Hindia Belanda, 17 September 1994. Pada umur 25 tahun, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Ada seorang tokoh Jawa dan pahlawan Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor bangkitan perempuan pribumi. Ayah Kartini, R.M. Sosmoningrat. Dan berasal dari kalangan priai atau bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Batak Kusirati Abu, pahlawan nasional Maluku. Lahir pada tahun 1800 di Desa Abuku, Pulau Nusa Laut. Ia adalah seorang putri dari Kapitan Tinamu, seorang tokoh adat yang memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda.
Indonesia. Marta bergabung dalam perjuangan bersama pasukan Pahlawan dan berperan aktif dalam pertempuran sampai perorganisasian pasukan melawan Belanda. Pada tahun 1814, ketika berusia 18 tahun, Marta ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Makassar. Tidak lama setelahnya, Marta meninggal di dalam tahanan. Meskipun usianya singkat, semangat juang Marta terhadap perjuangan Marta tetap dikenang hingga kini. Ia menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Marta Christina Tilahahu adalah seorang gadis dari desa Abubu di Kota yang lahir di Nusa Laut, Maluku pada Januari 1800. Ikut serta melawan penjajah Belanda waktu berumur 17 tahun. Marta Christina Tilahahu tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817 di kalangan para penjuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh. Ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cerita perjuangannya. Niagen Serang dikenal sebagai ahli strategi militer dan pemimpin perang gerilya melawan penjajah Belanda. Ia pernah dipimpin di perang Aceh, Purwodadi, Semak, Semarang, Juwana, Kudus, dan Rembang. Salah satu strategi perang yang terkenal adalah menggunakan daun talas hijau untuk penyamaran. Niagen Serang lahir di Serang, Kabupaten Grobogan, Hindia Belanda pada tanggal 1 Oktober 1752. Ia lahir dengan nama lengkap Raden Ajeng Pustiahulalingsi Retno Edi. Niagen Serang dimakamkan di Dusun Tepu, Desa Banjaraharjo, Kecamatan Kalibawan, Kulon Progo, Jawa Tengah. Selanjutnya kelas 96. Mana 96 suaranya? Fatmawati adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal atas perannya dalam menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Fatmawati merupakan istri Presiden Soekarno dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan penuh ketelitian dan semangat nasionalisme, ia menjahit bendera merah putih yang kemudian dikibarkan saat proklamasi. Fatmawati tak hanya dikenal karena perannya yang menjahit, tetapi juga karena kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mendampingi Soekarno dalam masa-masa sulit. Sebagai sosok yang inspiratif, Fatmawati juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mendukung berbagai gerakan yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Biasanya tetap dikenal sebagai simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan. Kelas 97. Tilahahu adalah seorang gadis dari Maluku Tengah. Pada usia 17 tahun, ia ikut mengangkat senjata melawan tentara kolonial Belanda. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tilahahu. Ia membantu Thomas Mahulesi dalam perang Patimura pada tahun 1817. Dia lahir pada 4 Januari 1800 di Maluku Tengah dan ia meninggal pada 2 Januari 1818.
Cutnawati Mutia diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya dalam menjaga kemerdekaan Aceh dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Prestasi dan dedikasinya lah yang kemudian akan terus menjadi sejarah dan dikenang abadi sebagai salah satu alat transportasi darat di Aceh. Mana suara kelas 98? Selanjutnya kelas 99. Mana suara kelas 99? Menjadi bendera Sangkatan Merah Putih pertama kali dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangan di ruang tamunya karena dokter melarang penggunaan penjahit kaki. Fatmawati menjahit bendera tersebut saat kondisi sulit menemukan kain berwarna merah dan putih. Pada hari kemerdekaan RI, bendera merah putih diserahkan pada Latif Hendra dan Soheb agar dikibarkan seiring dengan berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Marta Christina Tiha Yauhahu dilahirkan 4 Januari 1800 di Nusa Laut, Kepulauan Maluku dan wafat pada tanggal 2 Januari 1818. Marta Christina Tiahahu adalah anak sulung dari Kapitan Patimura. Marta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1969 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012. Tanah ini tanpa kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajah itu merebutnya.
not so loud. So it's like this story is, the second of the story is in Indonesia. Yes. So the characters of the story are trying to maintain the environment clean and Yes. and beautiful like that. So the relationship with the man dan yang tulis. To always love